Bapa di sorga, ajar kami untuk boleh melihat bahwa waktu pemberitaan firman Tuhan adalah waktu yang indah yang kami tunggu-tunggu. Karena di dalamnya kami tahu bahwa Tuhan akan menyapa kami masing-masing. Dan Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Karena firman-Mu pemberi kehidupan. Firman-Mu pemberi kekuatan. Firman-Mu adalah penuntun dalam setiap langkah kami. Maka tanpa firman-Mu kami terlantar dan sesat dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, berikan telinga seorang murid bagi kami. Sehingga dengan sukacita kami boleh mendengarkan akan pengajaran yang agung daripada Allah Tritunggal bagi kami. Dan ajar kami tidak hanya mendengar, tapi ajar kami untuk memiliki hati seorang hamba yang mendengar dan taat. Untuk boleh sungguh lagi melakukan kehendak-Mu. Sehingga biarlah firman-Mu merubah cara pandang kami. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami memandang realita hidup kami. Bukan berdasarkan apa yang kami inginkan dan kami mau. Tapi kami memandang realita hidup kami berdasarkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kuduskan jemaat-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang hina ini. Dan biarlah di dalamnya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Dan itu boleh memberikan sukacita bagi kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Hontoni shalom. Hontoni shalom. Pakai hontoni supaya kelihatan kita di Tokyo ya. Hontoni, betul ya? Shalom itu artinya utuh, bukan? Utuh itu artinya relasi saya dengan Tuhan, relasi saya dengan sesama itu utuh. Sekali lagi, shalom. Berarti shalom, relasi kita dengan Tuhan utuh, relasi kita dengan sesama utuh, bukan? Kalau masih ada bintik-bintik di hati dengan sesama itu belum shalom, betul ya? Atau perenungan firman Tuhan, itu masih bolong-bolong, itu belum shalom. Jadi harus shalom utuh. Amin itu ya. Jadi senyumnya tulus, bukan senyum sinis. Ya. Saya nggak nyinggung, tapi yang tersinggung puji Tuhan. Gitu ya. Belum khotbah ini berpendaluan. Nah, gitu ya. Lagi Ibu Wakil Dubes, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Sumi, terima kasih. Pak Mimbar, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya nggak layak berdiri di sini kalau Pak Sumi masih ada untuk berdiri di sini. Tapi Pak Sumi sangat rendah hati sehingga memberikan kesempatan. Nah, saya punya utang. Saya dalam perjalanan saya dititipkan. Jadi ini saya harus sampaikan, kalau enggak saya pulang ini utang. Hari Sabtu majelis G3 Osaka, mereka menitipkan selamat ulang tahun untuk G3 Tokyo. Itu adiknya, paling bontot itu. Yang kedua, belum, masih ada yang bontot lagi. Hari Sabtu kemarin saya melayani di Hiroshima. Dan mereka juga menitipkan ucapan selamat ulang tahun buat GI3 Tokyo. Pesannya, sisipkanlah persekutuan GI3 Hiroshima di dalam persekutuan doa GI3 Tokyo. Tapi pesan yang menohok. Saya sampaikan ini supaya saya nggak ada utang. Jangan mentang-mentang G3 Tokyo sudah besar, lupa kami yang kecil-kecil katanya. Jadi itu saya sampaikan Pak Mimbar, Pak Sumi, Ibu Atsumi dan semua pelayan Pak Samuel masih muda, jadi semangat berapi-api. Saya pikir stop di situ saja lah. Saya nggak perlu perkenalkan, saya sudah terkenal misalnya. Minimalnya di sini ya, di Osaka maksudnya. Baik. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat ulang tahun buat G3 Tokyo. Dari saya sebagai Ketua Dewan Gereja Pusat. Tapi ingat, saya tidak bekerja sendiri. Saya ingin memperkenalkan ini dulu. Maaf Pak Mimbar, saya minta waktu dulu. Karena sepertinya DGP ini tenggelam di tengah-tengah GI3. Kenapa? Setelah dipilih, dari diteguhkan juga. Suruh kerja langsung oleh Pak Sumi. Jadi mungkin kami tidak terlalu terkenal, tapi terkenal di sorga.
Nah, saya ingin memperkenalkan dulu bendahara. Kalau nggak ada bendahara nggak makan kita. Bendahara Dewan Gereja Pusat. Pak Todo silakan berdiri. Pak Markus, yang Pak Todo dulu. Mana Pak Todo? Nanti tidak kenal dia. Iya, baju batiknya keren dia. Yang kedua adalah Pak Markus. Pak Markus bendahara. Wih, memang rendah hati sekali nih bendara-bendara DG3. Supaya tidak diminta uang kali ya. Makanya duduk di belakang. Yang kedua adalah sekretaris yang tidak tergantikan atau kekal. Yaitu Bapak Yanes Dewangga. Silakan. Iya, terima kasih. Beliau ini terkenal di mana-mana. GI3 Tokyo terkenal, KMKI terkenal, Mapalus terkenal, sampai tidak mau datang ke Osaka. Iya. Jadi ini kami. Dan jangan lupa, ada satu pribadi yang menjadi pembimbing dan penasehat bagi kami. Bapak Pendeta Atsumi dan Ibu Mana. Bapak silakan berdiri. Kali ini kali pertama dan terakhir saya suruh Pak Atsumi. Terima kasih. Mari kita memberikan aplaus. Ya, doakan kami. Karena walaupun hanya berapa kepala? 45. 5 kepala. Tapi kami sedang mengurus perkara besar. Dalam pengertian kita bawa gereja ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, tidak usah panjang pendek lah. Saya juga sudah ditunggu sama istri saya masalahnya. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Ayat 35 dan ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Mari kita baca bagian dasar tema kita. Kita baca teks firman Tuhan kita ini dan kita akan melihat tema yang diberikan oleh panitia. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa sadar atau tidak, semua kita dipengaruhi oleh nilai. Semua kita dipengaruhi oleh nilai. Kalau kita tidak dipengaruhi oleh nilai, mungkin kita tidak ada di Jepang. Karena ketika kita kurs yen ke rupiah, betul ya? Betul ya? Maka saya percaya, karena kita dipengaruhi oleh nilai, maka coba lihat tampilan ini. Saya tampilkan atau? Nah ini ya, tahu nggak ini? Ini tahu? Bukan bendera-bendera itu. Dan saya datang ke sini bukan promosi. Tapi sadar atau tidak, bangun pagi kita ambil handphone, selain cari lihat WA, selain kita lihat Messenger atau juga berita-berita yang lain, yang kita buka itu apa? Tahu ini apa? Nggak usah diomongin, karena di sini perlu. Tapi kita buka ini, dan kita mulai pikir, kursnya hari ini berapa? Ada ya? Dan saya percaya bahwa 2 bulan sebelum, mungkin bulan Mei atau Juni, kita yang ada di Jepang ada dalam resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah. Betul, bersama dengan semut merah, betul ya. Kenapa demikian? Karena kursnya turun, bukan ya? Jadi kita kirim biasanya cimang 1 juta, betul ya? Tetapi setelah kursnya turun, tidak sampai 1 juta. Maka jemaat berkata begini, Pak Pendeta, wah parah ini hidup ini. Saya bilang, kenapa? Kok biasanya kau menyala bang? Tapi kenapa hari ini kau tidak menyala? Nah begitu ya. Kemudian mereka berkata, biasanya kita kirim 1 juta lebih Pak Cimang. Sekarang di bawah 1 juta. Mana nggak nangis hati ini Pak Pendeta, katanya begitu. Jadi apa yang kau mau dari saya? Emangnya saya direktur Bank Indonesia. Ya. Tapi satu hal itu membuktikan bahwa konsep nilai mempengaruhi hidup kita. Mungkin juga tidak salah Pitagoras berkata, unsur dasar dalam pembentukan dunia ini adalah angka. Maka hidup kita tidak pernah lepas daripada angka-angka itu sendiri. Tapi bagi ibu-ibu, jangan pernah tanya angka sama mereka. Karena ditanya berat badan berapa, itu bahaya besar bukan?
Dia sudah tidak pulang, sudah tidak makan dia itu. 40 hari. Ditanya, kenapa? Mau ikut jejak Tuhan Yesus puasa 40 hari. Tapi sadar atau tidak, nilai mempengaruhi hidup kita. Keputusan apapun yang kita ambil tidak lepas daripada nilai itu sendiri. Maka baik sulit atau tidak, kalau kita menemukan nilai di sana, maka kita akan berjuang untuk mencapai nilai itu sendiri. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau demikian maka kita sebagai orang Kristen, kira-kira nilai apa yang menjadi daya tarik dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa menggairahkan kita untuk boleh sungguh lagi menjadikan itu menjadi tujuan. Ketika panitia memberikan tema ini bagi saya mikir sampai rontok ini. Kenapa? Karena kalau mengkhotbahkan tema yang sudah dihotbahkan tiap minggu oleh Pak Atsumi, setiap minggu sudah dihotbahkan oleh Pak Mimbar, saya bingung apa yang saya mau sampaikan. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru dalam hidup ini, amin. Maka pasti ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan untuk boleh memberkati kita di dalam ulang tahun G3 Tokyo yang ke-35. Saya rasanya G3 Tokyo rasanya eksklusif banget ya. G3 se-Jepang aja ya Pak Mimbar ya. Supaya kan saya terhisap di dalamnya gitu ya. Iya. Nah di sini kita memahami nilai apa? Nilai apa yang ada dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menjawab tema, melihat, mengasihi, dan berkorban bagi demi Injil, itu bukan menjadi sebuah beban dalam hidup kita, tapi itu menjadi sebuah kesukaan yang harus lahir daripada hidup kita. Dan saya percaya, tidak ada jawaban lain yang menjadi nilai tertinggi dalam hidup kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus adalah nilai tertinggi dalam hidup kita. Maka Paulus berani berkata dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Karena Kristus menjadi nilai tertinggi. Ketika kekristenan Kristus dicabut dari dalamnya, maka kekristenan akan menjadi organisasi sosial. Ketika Kristus dicabut dari kekristenan, hidupmu dan hidupku tidak ada maknanya. Karena apa artinya tanpa Kristus kita beribadah? Apa artinya tanpa Kristus kita menjalani hidup? Kita adalah kayu bakar yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu kata Martin Luther. Maka di sini, mari kita melihat kekristenan tidak boleh lepas daripada Kristus. Kristus menjadi nilai tertinggi. Baru sampai di sini, aku dahaga. Izinkan aku minum dulu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita mendapatkan bahwa Kristus adalah nilai tertinggi, dan gereja ini pun, G3 se-Jepang, harus menjadikan Kristus menjadi awal dan tujuan di dalam semua aktivitas dan pelayanan yang ada. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang ada di G3 tidak menempatkan Kristus menjadi tujuan akhir dan final di dalam pelayanan. Sehingga tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak hanya hamba Tuhan, tapi semua majelis, semua jemaat, kita harus mengarahkan semuanya kepada nilai yang tertinggi dalam kekristenan, yaitu Kristus itu sendiri. Ketika engkau bekerja, ketika pekerjaanmu tidak dikaitkan dengan Kristus, maka itu akan menjadi satu kekejian di hadapan Tuhan. Ulangi kalimat ini. Ketika pekerjaanmu tidak dikaitkan dengan Tuhan, maka pekerjaanmu menjadi sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Ketika kau studi, tapi studimu tidak dikaitkan dengan Tuhan, studimu menjadi sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Ketika engkau berpacaran, gitu ya. Di sini banyak jomblo pasti. Tapi engkau tidak mengkaitkan relasi pacaranmu dengan Tuhan, itu menjadi sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Karena Kristuslah yang menjadi nilai tertinggi. Mengapa saya katakan ini? Kebutuhan kita tidak lain dan tidak bukan. Saya buktikan ini ya. Saudara pernah dengar uang kaget? Sekarang saya tidak tahu itu masih tayang belum. Tapi waktu dulu, saya suka dengan itu. Tidak perlu dah disebut merek apa namanya? TV-nya ya. Tetapi yang membawa acara itu adalah Helmi Yahya. Dan biasanya mereka datang ke PKL begitu ya. Pedang kaki limanya. Saya tahu, saya harus jelaskan PKL itu. Karena ini sebanyak yang sudah lama di Jepang lupa bahasa Indonesia. Ibu Wakil Dubes tolong ingatkan mereka untuk belajar bahasa Indonesia.
Ya, karena orang Indonesia ini agak aneh. Kenapa? Dia ngomong itu bukan hanya bahasa Indonesia campur bahasa Jepang. Saya datang pertama bingung. Terima kasih ipai-ipai. Itukah bahasa Indonesia yang benar? Iya. Nah, Helmi Yahya datang, kemudian ke PKL, dan dia ngobrol. Ketika ngobrol, akhirnya dia keluarkan 20 juta pada zaman itu. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah itu. Dikeluarkan 20 juta. Dan coba bayangkan saudara mulai memikirkan. PKL yang hanya tiap hari dapat 100.000. Tiba-tiba dikasih 20 juta. Kira-kira bagaimana ekspresinya dan reaksinya? Kira-kira. Histeris apa tidak? Histeris bukan? Histeris bukan? Kita nggak terlalu ekspresif, kenapa? Kecil Pak, 200.000 itu kan. Ya, nih. Tapi histeris. Bahkan saya percaya bahwa bukan hanya histeris. Air mata jatuh dan di situ dikatakan mereka nangis. Di TV itu ditayangkan mereka nangis. Dan bukan hanya nangis. Sampai ada yang keluar dari sini. Campur baur semuanya. Karena itu sesuatu yang mengkagetkan. Tapi pertanyaan saya. Ketika besok lagi Helmi Yahya datang. Dia kasih 20 juta. Kira-kira reaksinya masih sama enggak? Ekspresinya masih sama enggak? Kenapa enggak? Mari kita kerjasama. Kenapa enggak? Karena khotbah yang baik adalah khotbah yang harus bertanya. Jemaat tidak tahu, pendetanya jawab, tua sendiri pendetanya dan capek sendiri. Pertanyaannya, mengapa saudara berkata bahwa histerisnya tidak sama? Reaksinya tidak sama. Kenapa? Karena jumlahnya sama, betul? Bagaimana caranya supaya dia lebih histeris? Kok pintar sekali ya anak sekolah minggu kita. Ya, kenapa? Tambahkan jadi berapa? 100 juta. Pingsan dia. Betul ya? 100 juta. Tapi pertanyaan saya, kalau besoknya Helmi Yahya datang dan dia bawa 100 juta, kira-kira histerisnya masih sama enggak? Tidak, kenapa? Jumlahnya masih sama. Bagaimana caranya? Naikkan 1 M. Itu pingsan 3 hari berbangun. Kenapa? Karena jumlahnya bertambah. Tapi kalau itu diulang lagi, kira-kira histerisnya masih sama? Pastinya sama. Tidak akan sama. Kenapa? Karena jumlahnya sama. Kalau demikian pertanyaannya adalah, apa kebutuhan manusia? Berapa jumlah kebutuhan dalam kehidupan manusia? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah tak terhingga itu sendiri. Betul? Kalau tak terhingga, saya mau tanya, apakah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ada tak terhingga? Apakah segala sesuatu yang sementara dalam dunia ini tidak terhingga? Maafkan, saya jalan-jalan karena dokter bilang harus banyak gerak. Karena saya gula darah masalahnya. Jadi harus olahraga. Pertanyaan saya, kalau demikian, kebutuhan saudara dan saya adalah tak terhingga. Di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa tak terhingga itu ada dalam dunia ini. Tapi tak terhingga hanya satu, karena kita berkata, yang tak terhingga Alfa dan Omega hanyalah Allah Tritunggal itu sendiri. Dan yang kedua adalah firman-Nya itu sendiri. Maka kebutuhan kita bukan dunia ini. Tapi kebutuhan kita adalah Kristus itu sendiri. Allah Tritunggal yang kita kenal melalui Yesus Kristus itu sendiri. Maka perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai kita menambatkan hati kita kepada hal-hal yang sementara. Yang tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Hanya Kristuslah yang menjadi yang utama dalam hidup kita. Karena dialah yang tak terhingga dalam hidup ini. Maka gereja bukan berjuang untuk uang. Saya ulangi lebih tinggi. Gereja bukan berjuang untuk uang. Gereja bukan berjuang untuk harga diri. Gereja bukan berjuang untuk mempertahankan nilai diri. Tapi gereja harus berjuang untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau sampai di situ dan saya sudah marah-marah. Mari kita melihat. Apa yang perlu kita tiru daripada Kristus? Kalau Kristus menjadi nilai yang utama. Maka Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Di surga. Itu doa Tuhan Yesus dan itu doa yang diajarkan kepada kita. Tapi seringkali kita hanya doa, berikanlah makanan yang secukupnya. Bahkan ada juga gereja-gereja, berikanlah makanan yang melimpah ruah yang tidak habis-habisnya. Itu bukan doa Bapa kami, Bapa kamu. Betul ya. Karena doa Bapa kami itu adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Amin itu. Mengutamakan kehendak Tuhan.
Pertanyaannya, apakah ini penting bagi Yesus? Bagi Yesus penting. Kalau itu penting bagi Yesus, maka itu penting bagi gerejanya. Itu penting bagi Yesus, maka itu harus penting bagi saya dan saudara yang menamakan dirinya adalah pengikut Kristus. Maka Yesus sendiri berkata, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Pertanyaan saya, yang tukang makan di sini, makanan itu pilihan atau sebuah keharusan? Makanan itu pilihan atau keharusan? Kalau saudara bilang pilihan, sebentar ibadah tidak boleh makan. Karena ada gratis, semua yang gratis pasti enak. Apalagi orang Indonesia toh. Makanan itu sesuatu kebutuhan yang tidak bisa tidak, itu harus ada. Iya. Kalau itu kebutuhan, maka itu tidak bisa kita berkata saya tidak mau makan. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Ketika Tuhan berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapa, maka Yesus katakan aku datang karena itu. Aku datang tujuannya melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu tidak lain. Ketika dikerjakan oleh Kristus. Kristus memproklamirkan itu dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Dan ayat yang ke-18 secara khusus dia berkata, Roh Tuhan itu mengurapi dia supaya ia menyampaikan kabar baik. Kemudian ayat yang ke-19 dalam Lukas 14. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan dan lain sebagainya. Dan di dalamnya kita melihat Lukas 14 ayat 43 berkata. Mari kita baca sama-sama ini. Untuk apa saya bikin ini? Saya sendiri disuruh ngomong sendiri. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 43. 1, 2, 3. Iya. Jadi dia berkata, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena itu tujuannya. Ketika gereja tidak mengerjakan misinya, itu bahaya. Itu bahaya. Karena Yesus saja datang untuk mengerjakan misi. Dan itu harus, kata harus di sana. Maka harus itu bukan sebuah pilihan. Sebagaimana makanan tadi tidak menjadi sebuah pilihan. Nah, pertanyaan, apakah Yesus hanya natto? Tahu natto ya? Bukan natto yang kita makan di Jepang. Memang sampai saat ini pun saya sudah hampir 23 tahun tidak suka dengan natto. Tapi sebenarnya enak, punya gizi yang besar bukan ya? Nah, no accent, not only. Apakah Yesus tidak punya accent? Ketika dia berkata bahwa kita harus mengerjakan kehendak Bapa di bumi ini. Sebagaimana di sorga. Dia berkata bahwa makananku melakukan kehendak Bapa. Dan dia berkata aku harus memberitakan Injil. Mari kita cek. Apakah Yesus hanya ngomong? Perhatikan baik-baik. Matius 9 ayat 35 khususnya. Kita baca sama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak hanya natto. Yesus tidak hanya bicara saja. Tapi dia buktikan bahwa aku melakukan itu. Dan di dalamnya diberkata, aku berkeliling dari semua kota dan desa. Maka Pak Ayub, Pak Mimbar, kita keliling. Buka pos PI di mana-mana. Tapi kita percaya bahwa apapun pengorbanan kita, tidak seperti apa yang Yesus kerjakan. Yesus mengerjakan misi itu. Tapi perhatikan baik-baik. Di dalam dia mengerjakan misi itu, dia melakukan 3 hal. Yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-35, yaitu berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit. Perhatikan baik-baik. Yang pertama dia mengajar. Di sana dia memuridkan. Yang kedua adalah Injil Kerajaan Allah diberitakan. Berita pertobatan. Dan selanjutnya adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu kebutuhan fisik. Jadi perhatikan baik-baik. Di dalam Yesus itu semua kebutuhan kita itu kan dicukupi bukan? Maka seharusnya doa Bapa kami itu tepat. Berikanlah makanan kami yang apa? Secukupnya. Maka di Osaka saya bilang, ketika suruh orang makan, jangan bilang makan banyak. Itu enggak alkitabiah. Bilang makan cukup. Betul ya? Artinya apa? Hidup kita itu seharusnya cukup kan? Tapi pertanyaannya, apakah semua kita merasa cukup dalam hidup ini? Apakah kita merasa cukup dalam hidup ini? Apakah ada manusia di sini? Apakah kita merasa cukup dalam hidup ini?
Sebagian besar berkata, aku tidak cukup Pak Pendeta. Ada seorang jemaat tidak di sini, tempat lain. Tapi tempat lain ketika saya bilang begini bukan Osaka ya. Ada tempat lain berkata, Pak Pendeta, penghasilan saya yang saya kumpulkan belum sampai 200 juta. Tunggu saja nanti. Kalau sudah 200 juta, saya pulang ke Indonesia dan saya akan bangun Indonesia. Ngomong ke Pak Jokowi aja. Bangun Indonesia. Tapi setelah beberapa tahun, saya sudah hitung-hitung. Saya hitung juga ini. Ternyata saya pikir sudah 200 juta ini. Saya panggil, hei, kamu gak pulang ke Indonesia? Langsung dia bilang, Pak Pendeta emang usil jemaat katanya dia. Tapi saya tanya sama dia, kenapa kamu berpulang? Belum Pak, masih ada lagi bangun rumah tingkat 7 tingkat. Kemudian saya tanya, emang kamu mau buang diri dari situ? Maka kau bangun 7 tingkat. Tapi mari kita melihat di sini, kenapa orang tidak merasa cukup dalam hidupnya? Karena sadar atau tidak, ada satu kalimat yang indah berkata begini, dunia ini sanggup memenuhi kebutuhan semua orang, tapi dunia ini tidak sanggup memenuhi keinginan satu orang. Saya ulang kalimat ini, dunia ini sanggup memenuhi kebutuhan semua orang, tapi dunia ini tidak sanggup memenuhi keinginan satu orang. Maka saya percaya kita berkata tidak cukup, itu karena apa? Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang tidak cukup bagi kita. Tapi sayangnya keinginan kita lebih banyak daripada kebutuhan kita. Maka di dalamnya, coba saudara pergi ke Hakueng. Kan Hakueng kan? Ya. Ke Hakueng langsung ambil. Kemudian saya bilang sama ibu, banyak banget. Kita dari rumah tujuannya satu. Setelah ke kasir, keranjangnya penuh. Apa jamnya? Kan hanya Hakueng. Betul ya? Dia sampai di rumah pusing, mau taruh di mana? Ini bukan kebutuhan, tapi ini keinginan. Maka seharusnya cukup, bukan? Saya mau tanya, cukup itu apa? Cukup itu apa? Tanya jawab kita ini. Cukup itu apa? Pas. Pas itu apa? Cukup itu apa? Kita sulit untuk mendefinisikan. Karena cukup bukan bicara tentang jumlah. Tapi cukup itu bicara tentang bagaimana kita memanage apa yang sudah ada pada kita. Seringkali kita tidak cukup karena kita lebih melihat apa yang tetangga punya dan apa yang tidak kita punya. Betul. Padahal semua kita sudah punya takaran berkat masing-masing. Maka di sini Tuhan datang untuk memberikan Injil. Dan Injil adalah jawaban. Maka di dalamnya gereja harus juga menjadikan Tuhan menjadi pusat. Kalau menjadikan Tuhan menjadi pusat, maka Injil, kehendak Tuhan harus menjadi pusat yang kita harus kerjakan. Di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, di tengah-tengah kehidupan gereja kita, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah studi kita. Kalau itu belum, kekristenan kita harus diragukan. Apakah saya menjadi orang Kristen yang membawa misi Tuhan di tengah dunia ini? Dan sudahkah Kristus yang menjadi hal utama dan kehendak Kristus yang menjadi utama? Kenapa hal ini penting? Karena sering kali saya katakan kepada jemaat, saya katakan begini, dalam hidup ini, yang utama itu bukan kita cari jawaban apa yang ada dalam pergumulan kita. Tetapi ketika masalah datang, pergumulan datang, hal pertama yang kita cari adalah, apakah ini kehendak Tuhan? Apa maunya Tuhan di tengah-tengah masalah ini? Itu yang harus dicari pertama. Sehingga di dalam ketika kita menemukan kehendak Tuhan, di dalamnya kita akhirnya bisa bersuka cita dan damai sejahtera. Tapi ketika ada masalah datang yang kita utamakan itu adalah kehendak saya, keinginan saya dan lain sebagainya. Itu menjadi problem besar dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dan di dalam gereja kita. Saya ulang kalimat ini. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, jangan cari apa yang kita mau di dalam masalah itu. Jangan cari apa yang kita kehendaki dalam masalah itu. Tetapi yang kita cari adalah apa kehendak Tuhan dalam masalah itu. Amin itu. Jadi yang didoakan itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, jangan kehendakku tapi kehendakmu. Maka yang dicari itu. Tapi kalau kita cari kehendak kita, sampai kucing keluar tanduk, nggak akan pernah selesai. Betul ya? Maka ini prinsip penting dalam hidup ini. Supaya apa? Jangan sampai kita cepat asam urat.
penjepitan dan lain sebagainya. Karena ada bagian Tuhan yang perlu kita kejar. Ternyata kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pergumulan itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita kembali. Ketika Yesus mengerjakan misi itu, berkeliling dari kota ke desa, desa ke kota, kemudian akhirnya ayat 36 berkata, dia mengevaluasi pelayanan. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus saja mengevaluasi pelayanannya. Gereja yang baik juga adalah gereja yang harus mengevaluasi pelayanannya. Terima kasih Pak Mimbar, Pak Atsumi, bisa mengundang Pendeta Michael Teng untuk mengevaluasi pelayanan kita. Dan secara khusus di Osaka, kami sungguh-sungguh berjuang untuk merevitalisasi gereja. Dan puji Tuhan ada hasil. Walaupun memang kami banyak belajar dari Tokyo. Dari tadi saya kritik Tokyo, ini kan puji sedikit lah. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya evaluasi. Ketika dia mengevaluasi, dia melihat bahwa banyak orang yang dia temui. Ternyata ketika dia temui di sana, dia menemukan banyak orang ini lelah dan terlantar. Kenapa mereka lelah dan terlantar? Karena mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Ini masalahnya. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu tidak ada gembala? Apakah pada saat itu tidak ada rabi-rabi? Apakah pada saat itu tidak ada guru-guru? Alkitab berkata, ada rabi Yahudi, ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kalau demikian, guru ada, gembala ada. Tapi mengapa mereka tidak diperhitungkan oleh Tuhan menjadi gembala pada saat itu? Itu pertanyaannya. Mengapa Tuhan tidak memperhitungkan mereka sebagai gembala, sebagai pembimbing, sebagai konselor, sebagai orang-orang yang menjawab kebutuhan daripada jemaat Tuhan, dari semua orang banyak itu? Pertanyaannya mengapa? Perhatikan ini baik-baik. Slide selanjutnya mengajarkan kita untuk memahami bahwa orang Yahudi punya hukum Taurat. Betul ya? Dan rabi-rabi Yahudi mengajarkan hukum Taurat kepada mereka. Dan sebenarnya hukum Taurat itu baik apa tidak? Hukum Taurat itu baik. Tapi pertanyaannya, kenapa hukum Taurat yang baik ini ternyata disalah mengerti? Sebenarnya fungsi daripada hukum Taurat itu menyatakan karakter Allah, kekudusan Allah, kemahakuasaan Allah. Kemudian menunjukkan kepada karakter Allah yang menuntut umatnya hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi juga di dalamnya, untuk bisa sama seperti karakter Allah, mereka harus bergantung kepada kasih karunia Allah. Dan selanjutnya adalah hukum itu menjadi penuntun bagi mereka, sehingga mereka hidup berbeda dengan bangsa-bangsa kafir. Kemudian di dalamnya mereka menolak kejahatan. Sebenarnya itulah fungsi daripada hukum Taurat. Tapi realitas hidupnya diajarkan oleh gembala-gembala dan pemimpin agama Yahudi pada saat itu apa? Mereka menjadikan pengikut mereka orang Yahudi menjadi hidup di dalam Injil agamawi. Kenapa demikian? Karena Injil agamawi berisikan tentang ini. Hukum Taurat adalah sarana untuk saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Hukum Taurat adalah sarana untuk membuktikan bahwa saya mampu loh untuk meraih keselamatan. Hukum Taurat itu membuktikan bahwa saya layak loh dapat keselamatan. Hukum Taurat, Injil agamawi mengajarkan, mari coba kita lihat celah-celah hukum. Apakah lewat celah-celah hukum itu saya bisa membenarkan diri saya dan saya pakai itu untuk menjatuhkan orang lain, menjudge kejahatan orang lain. Dan itulah yang menjadi pola yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, bahkan juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka bergeser jauh daripada tujuan utama yang mulia daripada hukum Taurat. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka dan dia mengasihi mereka, hatinya tergerak. Oleh karena apa? Yesus tidak menemukan Injil yang sejati ada dalam kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan dia. Yesus tidak melihat itu. Berarti selama ini semua pelayan-pelayan, mereka tidak mengerjakan, mereka melayani, tapi mereka tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Hati-hati kita sebagai hamba Tuhan, hati-hati kita sebagai majelis, hati-hati kita sebagai komisi dan pelayan-pelayan. Jangan sampai kita giat, tapi kita giat dalam pengertian yang salah. Ternyata kita membangun identitas kita, kita membangun harga diri kita membangun harkat kita di dalam pelayanan yang ada.
Dan kalau kita bangun harga diri kita daripada Injil Tuhan, dan ketika orang tidak menghargai kita di dalam pelayanan, maka kita akan berusaha bagaimana menyingkirkan orang itu dengan doa yang kelihatan dan rohani. Apa itu? Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi dia Tuhan. Maka kalau demikian, biarlah hari ini dia ada di sisi Tuhan. Ampun deh, tidak ada di sini. Tapi di sana sini kadang ada, betul ya? Kenapa? Karena dia sedang membangun harga diri melalui hal-hal rohani. Dia sedang membangun harga diri berdasarkan semua yang dia kerjakan. Padahal dia lupa, semua itu adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Amin itu. Itulah tujuan kita. Itulah yang harus menjadi evaluasi dalam hidup kita. Apakah saya sudah melayani di GI3 23 tahun? Saya sedang membangun kerajaan Allah, atau saya sedang membangun diri saya, sehingga di dalamnya ketika tidak ada penghormatan yang diberikan kepada Allah, saya datang kepada Pak Cumi, nyun sewu Pak Cumi, pakai nyun sewu supaya Pak Cumi tidak ngerti. Ngerti ya Pak Cumi? Cumi masen Pak Cumi, saya mau berhenti dari pelayanan. Kenapa? Nggak ada yang menghargai saya, nggak ada yang pernah memuji saya, nggak ada yang pernah mengangkat saya di dalam pelayanan Pak Cumi. Saya cari tempat yang lain saja, betul ya? Mungkin di sana saya dapatkan harga diri saya. Mungkin di sana saya dapat penghormatan saya. Mungkin di sana banyak orang mungkin sujud sembah kepada saya. Hati-hati, gereja kita sudah berjalan 35 tahun. Tapi saya sebagai ketua DGP, saya khawatir jangan sampai kita tidak membangun kerajaan sorga, tapi kita sedang membangun nilai diri kita di dalam dunia ini. Sedikit masalah, ketika kita masuk, orang tidak menghormati kita, akhirnya orang mulai bibirnya begini, kita bilang, orang itu apa sih ya? Datang Pak Pendeta, aku nggak mau melayani. Kenapa? Itu waktu saya masuk, orang itu cibir bibir sama saya. Padahal dia lupa, itu lagi korengan di sini. Akhirnya kita tersinggung, bukan ya? Akhirnya nggak mau melayani lagi kan? Ingat, saya ngomong begitu karena di sini tidak ada. Di Osaka juga tidak ada. Saya takut jangan sampai gembala Osaka dengar dan dia marah saya. Maka di sini, mari kita melihat. Kita menjadi pengikut Kristus harus membawa Injil yang sejati, karena Injil yang sejati membawa kita untuk sadar bahwa saya manusia berdosa. Saya sudah mengalami total depravity, kerusakan total dalam hidup saya, dan dengan perbuatan dan usaha saya tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Amin itu. Makanya kita GI3 sudah mulai dan terus mulai membangun pemuridan di tengah-tengah gereja kita. Saya katakan kepada majelis, yakinkan bahwa semua jemaat yang ada di Osaka, mereka beribadah dengan konsep keselamatan yang benar dan pasti. Maka setiap kali saya khotbah, siapa di sini yang sudah yakin mati masuk surga? Kalau masih ada yang angkat tangan, habis. Saya tanya di sini ya, nggak ada di surga. Siapa yang di sini? Siapa yang di sini mati yakin masuk surga? Angkat tangan. Panggung ini tinggi loh. Jadi kelihatan ini dari sini. Di sini yakin mati masuk surga, angkat tangan. Amin. Kok masih banyak yang belum? Tugas Pak Mimbar. Pak Cumi. Yang bicara ketua DGP. Ya, masih banyak yang belum. Surga itu indah bukan? Indah. Kok nggak yakin sih? Surga itu indah apa enggak? Karena itu kan takhta Tuhan bukan? Kalau demikian, surga menjadi kerinduan kita enggak? Kalau demikian, siapa yang yakin mati masuk surga? Pertanyaan saya kedua, dengar baik-baik. Siapa yang di sini yakin sekarang mati pun masuk surga? Pertanyaan yang ketiga, siapa di sini yakin sekarang dia mati? Habiskan. Saya tahu khotbah jam-jam begini memang pekerjaan besar buat pendeta. Tapi saya nggak mau supaya membawa saudara tidak konsentrasi. Injil yang sejati menyadarkan kita bahwa kita rusak. Maka kita butuh anugerah Allah. Amin itu ya. Maka kalau orang berkata, aku nggak yakin masuk surga, pasti jawabannya yang satu. Aku ini masih kotor. Betul ya? Sering kalau ada jawaban di PA kepada saya, Pak, aku ini masih kotor, nggak yakin masuk surga. Kotor. Yang mandi. Iya kan? Pak, aku ini masih jatuh bangun, Pak. Aku masih jatuh. Ya udah bangun. Ngomong dengan pendeta itu harus jelas.
pendeta itu kan to the point gitu loh. Pendeta itu kan tulus kan. Lurus-lurus hidupnya. Jadi kalau bilang jatuh dalam dosa, jangan bilang kotor. Ya udah, dibawa ke kamar mandi. Seringkali kita berkata bahwa aku tidak diselamatkan karena hidupku tidak baik. Masih kotor. Ingat baik-baik. Kita masuk surga bukan karena kita baik. Saya ulang kalimat ini. Kita masuk surga bukan karena kita suci. Tapi kita masuk surga oleh karena ada satu jaminan yang diberikan buat saudara dan saya. Dan jaminan itu adalah Kristus itu sendiri. Amin itu. Yohanes 3:16 berkata, karena kasih Bapa dia berikan anaknya pada kita. Dan barang siapa percaya kepadanya, saudara tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin itu. Hanya percaya sama dia. Terima dia dalam hidupmu. Maka engkau punya kepastian keselamatan itu sendiri. Saya masih menemukan banyak orang Kristen yang namanya Kristen. Tapi ketika ditanya, yakin masuk surga? Nanti dulu Pak. Itu salah pendetanya. Tapi pendeta Osaka nggak pernah salah. Ya, jadi di sini. Tapi di sini kan semua sudah mukanya malaikat semua, jadi rohani semua ya. Jadi di sini kita orang berdosa. Injil membawa kita memperhadapkan diri dengan kekudusan Tuhan. Dan kita melihat kita orang berdosa. Dan tidak hanya itu saja. Di dalamnya kita membutuhkan anugerah Tuhan. Untuk mengangkat kita. Supaya kita bisa memiliki karakter Allah. Maka kehidupan kita hanya bisa diubahkan oleh Allah. Dan karakter kita hanya bisa dikuduskan oleh Allah. Maka di sini penting. Saudara boleh studi tinggi. Saudara punya jabatan tinggi. Saudara punya uang banyak. Itu tidak pernah menguduskan akan karaktermu. Kecuali kalau engkau datang kepada Tuhan. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali saya kritik orang-orang tua. Bukan orang tua berarti umur 90 tahun, bukan maksudnya. Orang tua yang punya anak. Saya katakan begini. Dengan mudahnya engkau mengeluarkan uang untuk les anakmu les bahasa Inggris. Dengan mudahmu engkau berjuang menyediakan waktu bagi anakmu untuk suruh les matematika. Dengan semangat dan engkau atur waktumu untuk boleh sungguh lagi membawa anakmu untuk bisa les piano. Tapi ketika hari Minggu engkau tidak pernah melihat bahwa ini adalah kebutuhan anakmu engkau datang ke sekolah Minggu. Karena ingat baik-baik, perubahan kekudusan karakter itu tidak pernah diisi dari sini. Tapi kekudusan karakter itu diisi dari sini. Maka seringkali saya katakan, Injil bukan pengetahuan. Ini statement saya. Indah karena memang saya yang buat sendiri. Ingat, Injil bukan pengetahuan. Karena manfaat pengetahuan itu meniadakan ketidaktahuan. Sedangkan Injil adalah restorasi. Yang ketika kita dengar, dia merestorasi hidup kita dan memperbarui hidup kita. Sehingga di dalamnya karakter Allah ditanamkan dalam hidup kita. Maka ketika kita bicara, ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu, yang kita pikirkan pertama, ini kehendak Tuhan atau tidak. Injil yang sejati merestorasi kita. Maka saya katakan, kebenaran aletheia tidak pernah menjadi objek. Tapi kebenaran aletheia tetap menjadi subjek. Percaya saja karena saya sudah siapkan itu. Kenapa? Karena ketika saya katakan saya memetik bunga, mana subjeknya dan mana objeknya. Pak Mimar kasih kode buat saya kalau sudah habis waktu. Ya. Ketika saya bilang saya memetik bunga, mana subjek dan mana objeknya? Boleh saya petik ini, lain panitia marah. Ketika saya memetik bunga, mana subjeknya dan objeknya? Saya, subjek, objeknya bunga. Tapi perhatikan ini, saya mengerti kebenaran, mana subjeknya dan mana objeknya. Seringkali kita menafsirkan berarti saya adalah subjek, kebenaran itu menjadi objek. Di dalam Alkitab tidak ada konteks seperti itu. Ketika saya mengerti kebenaran, kebenaran tetap menjadi subjek. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengubah kebenaran. Ketika saya mengerti kebenaran, kebenaran mengubahkan saya, merubah cara pandang saya, menguduskan hidup saya, kemudian membawa saya yang berubah, bukan kebenaran itu yang berubah. Maka saya mengatakan, kalau orang Kristen itu semakin setia melayani Tuhan, tapi dia semakin sombong, itu tandanya dia bukan pelayan Tuhan sejati. Berarti firman Tuhan itu tidak pernah membuahkan hidupnya. Betul ya? Karena semakin kita diisi oleh Tuhan, maka semakin kita diubahkan. Ada pertanyaan diberikan pada saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta kan sudah melayani sekian lama. Sudahkah Pak Pendeta menguasai Alkitab? Pertanyaan ini benar apa enggak? Salah.
Semakin kita belajar Alkitab, bukan kita kuasai Alkitab. Alkitablah yang menguasai hidup kita. Amin itu. Maka kalau kita menguasai hidup kita, yang ada itu karakter Kristus. Buah roh itu ada dalam hidup kita. Maka kalau buah roh itu nggak ngotot-ngototan satu dengan yang lain. Amin itu. Saya berani ngomong ini karena di Tokyo nggak ada. Di tempat lain itu ada. Ya sekali lagi. Kalau kita ngotot-ngototan satu dengan yang lain, apa kata dunia? Betul. Kita tidak menyala, Bang. Kalau kita ngotot-ngototan satu dengan yang lain. Maka seharusnya semakin kita tertanam dalam Injil Tuhan, karakter Kristus itu masuk. Saya loncat dulu. Kalau enggak selesai saya. Sampai besok pagi kita. Memang saya sadar saya jalan dari Hiroshima ke sini kan butuh waktu yang lama. Berapa jam? 6 jam. Berarti saya khotbah harus 6 jam. Selanjutnya. Perhatikan ini baik-baik. Nah, kenapa hukum Taurat itu tidak diarahkan kepada tujuan yang benar? Masalahnya di sana adalah dosa. Sebelum saya sampai ke sini, dosa. Saya pikir dimanapun saya khotbah, saya harus menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Banyak orang sudah jadi Kristen, tapi belum tentu mengerti dosa itu apa. Kenapa? Dosa itu bukan salah satu kejahatan. Tapi dosa itu adalah akar daripada segala kejahatan. Ketika kita mengerti dosa, kita mengerti kasih karunia Allah. Ketika kita mengerti dosa, kita mengerti anugerah Allah. Maka saya mau nanya, ini bukan tes, ini jujur ini. Mencuri itu dosa tidak? Berbohong itu dosa atau tidak? Bertengkar itu dosa atau tidak? Ngomong-ngomongin orang itu dosa benda? Ngomong-ngomongin orang itu apa? Gosip. Semakin gosok tambah sip. Kata gosip itu hanya 2 kata. Yang pertama, lu tahu nggak sih? Lu tahu nggak sih? Yang satu balas, apa sih? Apa sih? Kayak gitu kan? Ya. Akhirnya jadi gosip, bukan? Dosa apa tidak? Semua dibilang dosa. Saya berdiri di sini, saya katakan bukan dosa. Ketua DGP lagi gila. Saya katakan itu bukan dosa. Kalau itu dosa, maka pengertianmu sama dengan agama yang lain tentang dosa. Kenapa demikian? Kalau mencuri dosa, berbohong dosa, bersinah dosa, bertengkar dosa, marah-marahan dosa, maka tataran dosa, pengertian dosa kita kan hanya sebatas perbuatan, betul? Kalau demikian maka perbuatan jahat kita bisa dibalas dengan perbuatan baik, betul? Kalau tatarannya perbuatan, bukan? Alkitab bicara lebih jauh. Alkitab bicara dosa itu hamartia. Hamartia itu artinya apa? Tidak kena sasaran. Kenapa tidak kena sasaran? Karena Kejadian 3, Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya saya bilang lihat Alkitab, bawa Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia berkata, di sana dikasih judul, bukan manusia berbuat dosa, tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Betul? Perhatikan ini baik-baik. Jatuh ke dalam dosa. Jatuh itu jatuh ke mana? Balon jatuh ke mana? Lah, kenapa tertawa? Selesai khotbah ini. Kenapa jatuh? Jatuh itu bicara tentang posisinya. Kenapa Adam dicipta oleh Tuhan sebagai manusia Tuhan, hamba Allah yang taat kepada Allah. Ketika bicara hamba itu status. Tapi ketika dia tidak taat kepada Tuhan, hambanya itu bergeser, posisinya bergeser. Maka ketika Tuhan bilang begini, Adam, Adam, di manakah engkau? Di sana Tuhan tahu nggak di mana Adam ada? Kalau demikian kenapa Tuhan panggil? Itu sebenarnya kalimat yang kembali lagi mengoreksi Adam. Posisimu di mana? Maka di sini dosa itu bicara tentang posisi. Ketika kita bicara posisi, maka bicara identitas kita. Karena dia hanya pakai hamba kebenaran atau hamba dosa, hamba Tuhan atau hamba setan. Itu bicara tentang posisi, identitas. Maka sekali lagi, dosa itu adalah pergeseran identitas. Dari hamba Tuhan menjadi hamba setan. Maka akibat pergeseran ini, kita berbohong, kita mencuri, kita bersinah. Itu akibat dari dosa dan itu bukan dosa. Kalau itu dosa, tidak perlu kita merayakan Natal. Ya. Kenapa? Kita bisa menyelesaikan itu sendiri. Tetapi karena itu identitas, kita nggak bisa menyelesaikan itu. Saya mau tanya, singa bisa nggak merubah dirinya jadi harimau? Singa harimau lagi. Singa bisa ubah dirinya jadi kancil nggak? Singa bisa nggak ubah dirinya jadi yang makan wortel apa? Kelinci. Boleh apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak?
Kalian tahu ya, yang makan wortel itu kelinci ya. Padahal kita juga makan wortel kan. Bisa nggak harimau mengubah dirinya jadi kelinci? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Jauh cepat supaya selesai khotbahnya. Bisa apa tidak? Bisa. Pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, perhatian baik. Bisa nggak harimau diubah menjadi kelinci? Bisa? Tidak bisa? Mulai pecah kongsi di sini. Bisa apa tidak? Bisa. Ingat kalimat saya. Bisa nggak harimau merubah dirinya jadi kelinci? Tidak bisa. Bisa nggak harimau diubah menjadi kelinci? Siapa yang mengubahnya? Hanya pencipta. Karena itu bicara tentang identitas. Betul ya? Anak harimau itu harimau enggak? Binatang buas enggak? Anak harimau binatang buas? Hah? Saya sekarang puas-puasin khotbah ini. Anak harimau itu binatang buas tidak? Binatang buas. Tapi kan dia belum punya gigi. Dia tidak bisa makan kambing, bukan? Tapi kenapa kita bilang binatang buas? Identitinya. Betul ya? Tapi dia tidak bisa mengubah dirinya. Butuh penciptanya yang mengubah dia. Maka mengapa kita harus butuh Kristus? Karena kita nggak bisa merubah diri kita. Hanya Kristus yang bisa mengubah kita. Maka kenapa Kristus adalah hal penting dalam hidup kita? Karena dialah yang memindahkan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari manusia yang kesukaannya adalah dosa, kalau sudah jatuh dalam dosa, memindahkan kita menjadi hamba kebenaran. Maka ketika dia memindahkan kita, yang kita suka itu adalah kebenaran. Amin itu ya. Tapi anak muda kadang-kadang kacau juga. Jomblo apalagi. Ya, saya dengan Pak Mimber dan Pak Sumi sudah berusaha menyatukan Osaka dan Tokyo. Setelah sampai di Osaka saya tanya, kau dapat enggak? Jawabannya enggak dapat apa-apa. Makanya dua hal. Saya bilang mau cepat dapat, ngaca. Yang kedua turunkan standar. Maka kembali kepada bagian ini. Bahwa kita butuh Kristus. Karena Kristuslah yang menyelesaikan identitas ini, bukan? Tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang bisa memindahkan identitasnya kepada kebenaran. Maka kenapa Kristus harus datang? Kenapa kita harus merayakan Kristus? Karena Kristus harus datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita butuh Kristus. Percaya Yesus pasti selamat. Jangan lagi ada konsep. Yang saya temukan di sana, di sini pasti semua sudah oke, sudahlah, oke punyalah. Ya, gaspol lah di sini. Kenapa? Jangan lagi berkata begini, keselamatan Kristus ditambah dengan perbuatan baik. Itu konsep yang keliru. Kita tidak seperti itu. Karena Efesus pasal 28 berkata, kamu diselamatkan hanya oleh iman, bukan karena perbuatan baikmu. Tidak ada orang yang boleh memegahkan diri, bukan? Terima kasih, sudah ada kode. Pak, 5 menit lagi. Oke, nah kembali lagi. Ini saya simpulkan, karena sudah 5 menit. Perhatikan ini baik-baik. Ketika kita menerima Kristus, Kristus mengubahkan kita. Karakter Kristus ada dalam hidup kita. Maka terjawablah, bagaimana kita bisa melihat lada yang sudah menguning dengan cara pandang Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki hati Kristus. Bagaimana kita bisa berkorban? Hanya ketika Kristus hadir dalam hidup kita. Dan dia mengubahkan cara pandang kita. Mengubahkan hati Kristus. Maka kita tidak lagi melihat dunia ini berdasarkan apa yang kita mau. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Amin ya. Maka akhirnya orang juga, akhirnya cara pandang itu berubah. Akhirnya dia ketika kerja pun dia mulai tanya. Kerjaan ini memuliakan Tuhan enggak? Betul ya. Kemudian dia mulai menjalani pacaran. Dia kira-kira cara berpacaran saya memuliakan Tuhan enggak? Ketika dia mengambil keputusan-keputusan, bukan berdasarkan apa yang dia mau, tapi dia mulai pikir, kira-kira ini kehendak Tuhan apa enggak? Itu semua menjadi tolak ukur untuk melihat segala sesuatu. Dan itu menjadi sebuah kesukaan. Karena bicara mengasihi Tuhan itu kesukaan, bukan? Maka di dalamnya bukan lagi kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kehendak kita dimatikan dan kehendak Tuhan harus menjadi tujuan utama. Maka selanjutnya ketika kita berkorban, sebagaimana Tuhan Yesus berkorban. Saya tidak perlu menjelaskan melihat, mengasihi karena Pak Sumi sama Pak Mimbar sudah tuntas tas-tas itu semua. Tapi saya mau bawa kita. Ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan, cara pandang kita keliru. Ketika kita tidak menjadikan Tuhan menjadi tujuan utama, mengasihi kita itu salah. Saya mau tanya, interai, percaya saya interai. Saya tanya, coba perhatikan nih, dompet lagi, uang itu tempatnya di mana? 5 juta bisa masuk uang, dompet.
Uang itu kan tempat di dompet, bukan? Bukan tempatnya di hati. Kenapa kita sulit untuk mendukung pelayanan gereja? Karena uang bukan di dompet tapi di hati. Maka Alkitab berkata, kadang orang mencintai uang. Sehingga ketika itu menjadi cinta, itu sulit untuk dikeluarkan, bukan? Maka akhirnya gereja susah. Kita sedang menggumuli pembangunan gereja. Di mana-mana ketika saya pergi, gereja wilayah pun bilang, Pak Pendeta, kita mau beli bangunan gereja ini. Uang nggak ada, bisa pinjam dari DGP. Saya bilang, DGP-nya tidak ada uang pembangunan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dukung DGP uang pembangunan. Nggak, bukan itu maksudnya. Kita sudah alihkan karena kita tahu bahwa GI3 Tokyo adalah induk daripada gereja kita. Maka semuanya sudah diarahkan. Tapi sampai saat ini pun kita menggumuli induk. Maka di dalam beberapa hal ini kita harus terus melihat. Ada hal utama dalam gereja. Ada 3 hal yang ada dalam gereja. Yang pertama, ada hal utama. Yang kedua adalah pendukung. Dan yang ketiga adalah sepele. Pertanyaan saya, yang utama dalam gereja apa? Injil. Jangan lupa itu. Pendukungnya apa? Gedung gereja itu pendukung nggak atau utama? Pendukung atau utama? Pendukung atau utama? Teman seperjalanan di dalam Injil Tuhan. Itu pendukung atau utama? Seharusnya kita lihat, itu pendukung. Itu boleh ada atau itu tidak boleh ada. Itu juga itu tidak menjadi sebuah keharusan mutlak. Kenapa? Tapi kalau ada, puji Tuhan. Karena abad pertama sampai dengan abad ketiga tidak ada bangunan gereja, tapi Injil berkembang dengan luar biasa. Jangan sampai hanya pergumulan gedung, engkau korbankan misi Tuhan. Jangan hanya karena gedung, akhirnya pelayanan misi nggak jalan. Jangan hanya karena gedung, akhirnya kita tidak setia mendukung para misionaris yang ada. Padahal gereja punya pesan terakhir. Saya loncat saja, tidak usah melihat dan sebagainya. Masih ada 2 jam? Oke, baik. Jadi, perhatikan baik-baik. Gereja kan punya Matius 28 ayat 19-20. Yang seringkali kita sebut dengan amanat agung, bukan? Amanat agung. Tapi apakah ada tulisan amanat agung letterlek di situ? Enggak. Tapi kenapa kita bilang amanat agung? Bukan emangnya yang lain enggak amanat agung? Emangnya yang lain enggak agung? Tapi perhatikan baik. Kita bisa mengerti ini kalau kita memahami tentang konteks budaya. Matius 28 ayat 19-20 adalah kalimat terakhir daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam kalimat terakhir itu Tuhan berikan, katakan pada mereka, pergilah, jadikanlah semua bangsa, kelewatan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ingat baik-baik, pesan terakhir guru adalah tugas utama daripada murid. Saya ulang kalimat ini. Great Commission adalah pesan terakhir daripada Tuhan Yesus sendiri pada murid-muridnya. Pesan terakhir guru adalah tugas utama gereja. Ketika gereja menyepelekan akan misi ini, gereja tidak pernah ada di dalam hati Tuhan. Maka di sini kita memahami bahwa kita harus menjalankan ini. Harus dijalankan secara tuntas. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya sangat banyak belajar daripada pendeta Atsumi dan ibu. Kenyamanan yang ada di dalam Jepang tidak pernah membuat mereka membiarkan dirinya nyaman di Jepang. Tapi mereka rela meninggalkan semua kenyamanan, pergi ke Kalimantan sana, dan mau menderita dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Maka dari perjuangan itulah lahirlah STTAT. Dan saat ini banyak hamba Tuhan yang melayani di sini. Karena Tuhan sendiri yang kita agungkan itu memakai hambanya yang menangkap visi Tuhan. Memakai hambanya yang setia rela mati, rela berkorban. Dan memakai hambanya untuk menanamkan benih Injil. Maka akhirnya visi itu tidak berhenti pada saat beliau selesai di Kalimantan. Tapi itu dilanjutkan di Jepang. Dan akhirnya kita semua boleh diberkati melalui pelayanan ini. Sudah 35 tahun. Jangan kita sia-siakan perjuangan ini. Tapi marilah kita boleh sungguh lagi melanjutkan. Maka selanjutnya sebagai ketua DGP, kerinduan saya adalah begini. Tugas semua hamba Tuhan dan majelis adalah pastikan bahwa semua jemaat
yang kita layani sudah punya kepastian keselamatan. Kita kan sudah kursus bukan? Pastikan mereka melalui itu. Selanjutnya, muridkan mereka. Kita muridkan mereka. Sehingga jangan sampai orang Kristen tapi tidak tahu apa itu Kristen. Kita muridkan mereka. Dan di dalamnya kita rindu supaya mereka punya hati misi. Dan dimanapun mereka pergi, kita utus mereka menjadi alat Tuhan. Maka kita sudah MOU dengan Saat, dan Saat juga banyak membantu kita dan akan membantu kita. Kita rindu tidak hanya pembinaan pemuridan di sini, tapi semua gereja-gereja atau persekutuan wilayah. Kita akan buat pembinaan buat mereka. Sehingga walaupun tidak ada hamba Tuhan, mereka bisa mengerjakan akan pelayanan gereja itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pak Mimbar, bolehkah tolong saya sudah ngos-ngosan. Tolong doakan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk semua kebenaran firman Allah yang kami boleh renungkan bersama. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, memanggil kami untuk bisa percaya. Anugerah-Mu memimpin kami untuk bisa mengerti kebenaran, menyadari keberdosaan kami, keterbatasan kami, dan kami sadar melalui itu kami butuh keselamatan, dan Tuhan mengaruniakannya kepada kami. Tuhan memberikan kami komunitas di tempat ini untuk kami bisa bersekutu bersama-sama, dikuatkan, diteguhkan, ditegur, bahkan diperingatkan oleh firman Allah, oleh gereja. Kami bersyukur karena ada teman seperjalanan mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia yang belum percaya ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan ini. Dan kami bersyukur tangan Tuhan juga memberkati gereja ini, memberi kepercayaan kepada gereja ini 35 tahun sebagai gereja di seluruh G3 di seluruh Jepang. Anugerah Tuhan kiranya terus memampukan gereja ini, menolong gereja ini untuk bisa tetap berdiri teguh, tetap setia di tengah terpaan zaman yang terus berubah dan dengan cepat mengalami banyak perubahan dan tantangan. Mampukanlah gereja ini dan seluruh jemaat, seluruh majelis dan seluruh hamba Tuhannya berpegang teguh kepada Injil dan tidak goyah oleh karena apapun juga, baik berkelimpahan maupun berkekurangan, baik dalam susah maupun dalam senang, dalam keadaan berada maupun tidak ada kecukupan, mereka tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan dan tidak bergantung dan memfokuskan diri kepada finansial dan uang yang fana ini. Tapi sesuai dengan perintah Allah, gereja bergantung sepenuhnya kepada kepala gereja, mengikuti apa yang diperintahkan oleh kepala gereja. Tolonglah seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini dan seluruh G3 di seluruh Jepang, mampukan untuk bisa dapat mengimani visi yang telah Tuhan berikan kepada para pendahulu kami, sehingga generasi kedua, ketiga, dan keempat seterusnya boleh dibimbing terus dalam kebenaran, sebagaimana firman-Mu boleh berkumandang hari ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk generasi-generasi ketiga dan keempat yang lahir di negara ini, yang tidak lagi bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Kami mohon biarlah Tuhan juga menolong mereka, boleh tetap berada dalam akar budaya mereka, tapi Injil boleh diberitakan kepada mereka dengan konteks di mana mereka lahir. Sertailah gereja-Mu yang menggumuli seluruh pelayanan untuk mereka, dan Tuhan menyertai sehingga semuanya boleh dilayani dengan baik, dipimpin oleh Tuhan dan diteguhkan tiap-tiap waktu. Mengingat untuk semua jemaat yang mungkin tengah bergumul, mengalami kesulitan finansial, kesakitan karena kelemahan tubuh, penyakit yang tak kunjung sembuh, yang tengah dideritanya, yang tengah mencucurkan air mata, Tuhan, tolonglah mereka.
Berikan kekuatan untuk bisa menanggung rasa sakit sampai Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Yang jauh dari orang tua Tuhan peliharakanlah, sertailah dan mampukanlah. Dan Tuhan memimpin seluruh keluarga, mampukan untuk bisa mendidik anak-anak dalam kebenaran, bertarung dengan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam dunia ini, di mana mereka berada dan tinggal untuk hidup. Tuhan sertai dan mampukan seluruh orang tua. Dan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih untuk Pendeta Ayub yang boleh memberitakan firman Tuhan buat kami, yang Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan mengingatkan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan pimpinlah setiap kami. Dan kami berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.